Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. NPM saya 2020 4350 2100. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat di tugas akhir yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan dalam Penilaian Proses Belajar dan Pertumbuhan Karyawan KAP Santosa dan Rekan dengan menggunakan metode AHP. Untuk tampilan yang sedang Anda lihat ini merupakan tampilan login dari program yang saya buat. Di sini kita memasukkan username dan password, kemudian login. Ini adalah tampilan awal ketika berhasil login dan disambut dengan menu beranda atau penjelasan dari program ini dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan dalam Penilaian Proses Belajar dan Pertumbuhan Karyawan KAP Santosa dan Rekan dengan menggunakan metode AHP. Kemudian di sini ada logo dari KAP Santosa itu sendiri. Dalam program ini terdiri dari 3 menu, yaitu master, menu transaksi, dan menu laporan. Untuk menu masternya ini terdiri dari menu data karyawan, menu kriteria, menu sub kriteria, menu bobot dan sub menunya bobot kriteria dan bobot karyawan, kemudian logout. Untuk menu transaksi itu terdiri dari mulai proses perhitungan. Yang pertama, ya perhitungan yang kita pakai di sini kan menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process. Kemudian di sini ada hasil perhitungan bobot. Kemudian ada hasil perhitungan pemilihan karyawan. Menu selanjutnya ada menu laporan yang terdiri dari laporan data karyawan, laporan nilai kriteria, laporan nilai karyawan, dan laporan hasil. Oke. Untuk yang pertama, mari kita mulai dari menu pertama, menu data karyawan. Di sini ada tampilan menu data karyawan, terdiri dari ID karyawan, nama, alamat, dan nomor telepon. Di sini kita ingin menambahkan karyawan baru untuk dinilai. Namanya contohnya saya sendiri. Kemudian alamatnya Jakarta. Untuk nomor teleponnya, nomor telepon karyawan sendiri. Kemudian di sini ada button tambah. Jika kita klik, ada notif sebagai data karyawan berhasil ditambahkan. Kita oke. Nah, kemudian data karyawan berhasil dimasukkan ke dalam database. Kemudian menu yang kedua yaitu menu kriteria. Di sini menu kriteria itu ada 5. Yang pertama Technical Excellence, yang kedua Behavior Communication and Relationship Excellence, yang ketiga Documentation, yang keempat Independent and Confidentiality, yang kelima ada menu Timesheet dan Training. Nah, apabila kita ingin menambahkan kriteria baru, di sini untuk ID kriteria sendiri otomatis oleh sistem. Kemudian nama kriteria barunya apa? Dikarenakan dalam tugas akhir ini saya sendiri hanya memakai 5 kriteria ini saja. Oke, lanjut ke menu sub kriteria. Menu sub kriteria ini sama tampilannya. Di sini ada ID sub kriteria, kemudian ada nama sub kriteria, kemudian ada kriterianya. Untuk kriteria ini terdapat subkriteria yang terdiri dari yang pertama need improvement, yang kedua satisfactory, yang ketiga good, yang keempat excellent. Apabila kita menambahkan kriteria baru, maka di sini akan ada kriteria baru yang akan diminta untuk menambahkan subkriteria baru. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke bobot. Menu bobot yang pertama itu bobot kriteria. Nah, di sini ada bobot yang sudah secara real atau sesuai tempat penelitian saya. Untuk Technical Excellence dan Technical Excellence ini perbandingannya 1. Kemudian Technical Excellence dan Behavior Communication ini untuk bobotnya 3. Kemudian untuk kriteria satunya Behavior Communication dan Technical Excellence kriteria 2, di sini kan 1/3. Begitu seterusnya sampai kriteria yang ada di dalam subkriteria ini semuanya diberikan bobot. Nah, di sini di menu ini memberikan bobot pada setiap kriteria. Contohnya misalnya Technical Excellence dibandingkan dengan Documentation. Di sini kan nilainya 3. Nah, nanti kalau misalnya
teman-teman mau nambahkan kriteria baru, di sini tinggal tambahkan kriteria baru, kemudian ditambah. Lanjut ke menu bobot karyawan. Nah, bobot karyawan ini kan tadi kita menambahkan karyawan baru nih, begitu nama saya sendiri. Kemudian di sini ada button bobot karyawan. Apabila ingin mencarinya, kita bisa cari menggunakan ID karyawan atau nama. Sini saya ketik nama saya sendiri. Nah, kemudian ini data yang dipilih, yang kita cari. Sini kita lanjut untuk nama saya sendiri. Kemudian di sini ada button bobot karyawan. Nah, di sini ada penilaiannya untuk kriteria technical excellent. Di sini bisa diberikan nilai, misalnya good, kemudian tambah. Maka di sini akan masuk ke dalam database, tersimpan di dalam database. Kemudian behavior communication, di sini misalnya kita berikan nilai excellent. Kemudian kita simpan. Documentationnya good. Terus independent dan confidentiality-nya di sini kita berikan nilai good. Kemudian kita simpan. Timesheet and training diberikan, di sini kita berikan nilai good. Kemudian simpan. Oke. Ini untuk data karyawan ya, nama saya sendiri, ID saya sendiri. Di sini ada kriterianya. Terdapat 5 kriteria. Kemudian di sini ada sub kriterianya. Kemudian di sini ada button tambah, simpan, hapus, dan reset. Oke, ini tadi kriteria yang atas nama saya sendiri sudah diisi dengan kriteria technical excellent-nya dengan nilainya good, kemudian behavior communication and relationship-nya excellent, documentation-nya good, independent and confidentiality-nya good, kemudian timesheet and training-nya good. Selanjutnya kita lanjut ke menu transaksi. Nah, di sini mulai proses perhitungan. Kalau kita klik, maka sistem akan menjalankan perhitungan analytical hierarki proses. Nah, kemudian setelah perhitungan selesai, maka ada notifikasi seperti ini. Proses perhitungan nilai karyawan selesai. Kemudian kita oke. Nah, untuk menu berikutnya itu hasil perhitungan bobot. Ini adalah nilai bobot yang dari kriteria yang tadi kita bikin, atau kriteria yang saya pakai untuk penelitian ini. Di sini max eigen value-nya 5,1, inconsistency index-nya 0,02, random inconsistency-nya 1,12, inconsistency ratio-nya 0,02. Nah, untuk nilainya sendiri technical excellence di sini ya 0,48, behavior communication and relationship 0,23, documentation 0,16, independent and confidentiality 0,08, timesheet and trainingnya 0,05. Kemudian kita masuk ke menu hasil perhitungan pemilihan karyawan. Untuk penilaian karyawan sendiri tadi kebetulan dari nilai perhitungan hasil AHP-nya, di sini saya mendapatkan nilai 0,24. Artinya nilai ini ada yang lebih besar dari nilai saya gitu. Tergantung bagaimana nanti pada di tempat penggunaan program ini, bagaimana karyawan itu sendiri berhasil menyelesaikan penilaian dari setiap manajernya masing-masing. Kemudian di sini ada menu laporan. Di sini yang pertama ada laporan data karyawan. Ketika kita klik, ini laporan data karyawannya yang tadi kita input. Di sini nama saya sendiri, ID-nya terdapat ID-nya, nama, nomor alamat, nomor telepon. Kemudian ini ada tanggal hari ininya, ada nama yang bertanggung jawabnya. Kemudian di sini ada laporan nilai kriteria. Di sini nilai kriterianya Budi Susanto, kriteria dokumentasinya satisfactory. Kemudian untuk Budi Susanto sendiri itu ada independent and confidentiality, documentation, technical excellence,
Di sini nilai-nilainya tercatat semua yang ada tadi di dalam database. Kemudian laporan nilai karyawan. Di sini nilai-nilai karyawannya ada satisfactory, excellent, need improvement, good, dan lain-lain. Semuanya tercatat yang tadi kita inputkan masuk ke dalam database. Kemudian ada laporan hasil. Ada laporan hasil atau perankingan. Di sini apabila mendapatkan nilai paling besar, maka posisi perankingan akan berada di nomor 1. Seperti contohnya Raden Wijaya dengan nilai 0,9 sekian. Kemudian peringkat 2-nya ada Siti Nurhayati dengan nilai 0,48. Di peringkat ranking ketiga ada Dewi Lestari dengan nilai 0,48. Kemudian ada Budi Susanto dan terakhir ada Ahmad Maulana. Saya rasa untuk demo program ini cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.